Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah hari ini kita akan memulai pembelajaran kita melalui daring dengan menggunakan Google Class. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya tetap Arham ingatkan untuk menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, dengan memakai masker ketika bepergian. Yang selanjutnya Pak Arham akan menjelaskan tentang pembelajaran PAIBP, yaitu tentang nilai KKM yang harus kalian capai, yang diambil dari beberapa komponen. Yang pertama nilai sikap, yang meliputi tentang penggunaan saat kamu berkomentar di daring maupun menanggapi komentar dari teman. Yang selanjutnya nilai keaktifan, yaitu memberi tanggapan maupun pertanyaan ketika ada pertanyaan ataupun tanggapan dari teman kamu. Selanjutnya menilai ujian, yaitu nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, dan akhir semester. Yang selanjutnya nilai keterampilan, yaitu tentang waktu dan juga kalian dalam mengumpulkan tugas tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Itu adalah nilai yang akan saya ambil sebagai pertimbangan dalam kenaikan kelas nanti. Baiklah, kita mulai pembelajaran materi kita yang pertama, yaitu beriman kepada kitab Allah. Di dalam buku paket kalian juga terdapat di halaman yang pertama, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, pada halaman yang pertama. Baiklah, kita mulai materi. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang beta konsep, yaitu materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah diturunkan ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isi dari kitab Taurat ini yaitu berisi tentang 8 larangan dan 2 perintah. Kitab Taurat diturunkan di Mesir dan hanya diajarkan kepada umat Bani Israel. Yang selanjutnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, diturunkan di kota Darussalam, yang diajarkan hanya untuk umat Bani Israel, yang berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, doa, nasihat dan hikmah. Yang selanjutnya yaitu kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, diturunkan di kota Yerusalem, diajarkan hanya untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup, zuhud, dan isi kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur dan kitab Taurat. Selanjutnya yaitu kitab Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan di kota Mekah dan Madinah, diajarkan untuk seluruh kaum atau umat manusia. Perbedaan dari Al-Quran yaitu Al-Quran diajarkan kepada seluruh umat manusia, sedangkan kitab sebelumnya yaitu Injil, Zabur, dan Taurat hanya diajarkan kepada umat-umat tertentu. Isi dari kitab Al-Quran yang pertama yaitu akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat. Kitab Al-Quran adalah sebagai penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Ini adalah sedikit peta konsep yang akan kita pelajari pada materi besar yang akan Pak Arham terangkan pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu pengertian beriman. Iman dalam arti bahasa itu artinya adalah percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan juga kitab Al-Quran. Meyakini di sini bukan berarti kita harus mengamalkan seluruh kitab 4 tersebut.
Kita hanya perlu mengamalkan kitab Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Meyakini di sini yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian iman secara singkat. Adapun ayatnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sebelum saya lanjutkan, di sini ada beberapa tajwid. Yang pertama yaitu pada bacaan anzala. Ini termasuk dalam hukum ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf za. Yang selanjutnya yaitu bacaan tentang ini bacaan adat fathah tanwin bertemu dengan ba. Ini adalah bacaan iklab dengan membaca bukan dolalan ba'idah tapi dolalan ba'idah. Oke, para melanjutkan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sangat jauh. Makanya mempelajari beriman kepada kitab Allah adalah salah satu dari 6 rukun iman yang harus kita pelajari untuk agar kita tidak tersesat di jalan yang salah. Yang selanjutnya akan Pak terangkan tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam berisi beberapa ajaran pokok, yaitu tentang akidah atau tauhid, hukum-hukum syar'i yang biasa kita kenal dengan sebutan The Ten Commandments dalam bahasa Inggris. Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Ini sama halnya dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena sudah dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan zaman Nabi Muhammad, semua Nabi dan Rasul mengajarkan tentang akidah atau tauhid, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Yang selanjutnya, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhanmu Allahmu. Kita tidak boleh menyembah patung atau berhala, dan kita juga dilarang untuk mengukir patung. Perlu kita ketahui juga, karena kita tidak boleh membuat patung atau memajang patung di rumah, karena itu membuat malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Patung sebagai indikasi besar adalah untuk disembah pada zaman dahulu kala. Yang selanjutnya, jangan kamu menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Maksudnya bagaimana? Kamu tidak boleh menyebut nama Allah untuk menyumpah ataupun bersaksi dengan kebohongan. Ini tidak boleh dilakukan. Contoh, aku bersumpah demi Allah, aku tidak berbohong. Padahal kamu berbohong, maka kamu telah menyia-nyiakan nama-nama Allah. Tidak diperbolehkan dalam Islam. Bersumpah silakan tidak apa-apa, tapi tidak usah menyebut-nyebut nama Allah.
Ingatlah kamu akan hari Sabat, ya, supaya kamu sucikan dia. Hari Sabat, kalau di zaman Nabi Musa dulu, hari yang agung atau hari besar untuk kegiatan umat itu hari Sabtu, hari Sabat atau hari Sabtu. Kalau di umat Islam kan itu hari Jumat untuk dilakukan khutbah Jumat sebagai penguat iman. Kalau pada zaman Nabi Musa alaihi salam itu pada pada hari Sabtu. Berilah hormat kepada bapak ibumu. Ini juga perintah untuk memberi hormat kepada kedua orang tua. Sudah ada pada zamannya Nabi Musa di kitab Taurat. Jadi di kitab Al-Quran itu adalah kitab yang kompleks, ya, berisi tentang ajaran-ajaran kitab sebelumnya. Jangan membunuh sesama manusia. Ini juga dilarang, sudah dari zaman dahulu. Larangan berbuat zina ini juga tidak diperbolehkan. Larangan mencuri juga tidak diperbolehkan. Larangan menjadi saksi palsu juga tidak diperbolehkan. Larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, menjadi saksi palsu ini tidak diperbolehkan karena merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Contoh, kamu menjadi saksi si A padahal si B itu tidak bersalah, tapi kamu membuat saksi palsu seakan-akan si B itu seorang tersangka atau dia bersalah, maka kamu akan merugikan dari pihak yang sebenarnya dia itu tidak memiliki kesalahan. Larangan berkeinginan memiliki hak orang lain, maksudnya ketika kamu disuruh oleh orang tua kamu, mungkin ini tolong serahkan jajan ini kepada adikmu, tapi ternyata malah kamu makan sendiri, ini termasuk mengambil hak orang lain. Contoh lain, kamu disuruh untuk memberikan sumbangan atau donasi kepada orang-orang yang terkena bencana, tapi kamu ambil untuk jajan kamu sendiri, itu juga tidak diperbolehkan. Karena di sana ada hak orang lain yang harus kamu berikan. Itu saja mungkin untuk hari ini. Kita akan belajar tentang kitab Taurat terlebih dahulu karena waktunya sangat singkat. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari ketiga kitab yang lain, yaitu kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Untuk pertemuan yang pertama ini, para mohon untuk memberikan komentar pada kolom komentar pada materi di bawah ini. Kekurangan apa saja yang harus Pak Arham lakukan, mungkin suaranya kurang terdengar jelas, atau materinya yang kurang bisa dicerna, ataupun ketika Pak Arham memberikan penerangan atau penjelasan itu terlalu cepat, mohon memberikan komentar. Untuk mengingatkan lagi, kalian harus selalu stay pada HP pada jam-jam yang telah ditentukan pada pelajaran yang lainnya, untuk supaya tidak ketinggalan pada waktu guru menerangkan. Yang selanjutnya, jangan sampai kalian telat dalam mengumpulkan tugas, karena bagaimanapun Bapak Ibu guru hanya mengambil nilai melalui daring untuk sementara. Jika kalian ketinggalan informasi, maka kalian dimungkinkan untuk tidak memiliki nilai yang digunakan untuk kenaikan kelas. Itu saja mungkin dari Pak Arham. Selanjutnya kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Arham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.